Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Langsung saja pada kesempatan kali ini, pada sore hari ini yang bertepatan pada bulan suci Ramadan, kami Muskilah Santri. Apa itu Muskilah Santri? Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Muskilah Santri adalah kolaborasi antara media, dakwah, dan literasi. Dan pada kesempatan sore kali ini kita sowan kepada Kiai Ibn Nurhuda. Ahlan. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan dengan Ramadan ini, seperti argumentasi kemarin yang sempat viral, bahwasanya sabar termasuk yang dikatakan oleh orang Sudan mengenai tentang kahroba, mengenai tentang listrik. Bahwasanya mati listrik pada siang hari itu menjadi uji sabar yang amali bagi orang mukmin. Pendapat Yai Ribon. Ya. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Mengenai sabar yang Mas sampaikan tadi, ya kita sama-sama mengetahui bagaimana lingkungan kita di Sudan, termasuk kita juga merasakan bahwa mati listrik itu bagian dari ujian kesabaran, ya, ujian kesabaran, di mana manusia itu oleh Allah akan diangkat derajatnya sejauh mana dia memiliki kelas kesabaran. Makanya nabi-nabi itu ada kelas-kelasnya, ada ulul azmi dan sebagainya. Itu tingkat cobaannya bermacam-macam. Dan alhamdulillah kita di bulan puasa ini menemukan bukti bahwa orang sabar itu nggak selamanya diuji ketidaknyamanan, mati listrik, ya, nggak selamanya. Seperti kita tahu dalam kaidah Al-Quran kan, inna ma'al usri yusra. Ya, alhamdulillah masuk bulan puasa ini, ya, mulai tadi malam udah terbukti listrik udah listrik udah normal. Nah, ini bukti kalau kesabaran itu pasti akan ada hikmah dan balasannya. Hanya bagaimana kita meningkatkan tingkat iman kita ketika kita dalam keadaan diuji. Itu yang perlu kita pegang, terutama di bulan Ramadan ini. Apakah sabar itu menjadi titik awal menuju syukur, atau bahkan kita bisa menuju tahap syukur tanpa ada melalui sabar, ya? Ya, ada dalam kitab Mukhtarul Ahadits disebutkan iman itu kan sinfani, ada dua bagian, ada dua ruang, yaitu as-sabru wa syukru, atau as-syukru was-sabr. Iman itu ya syukur dan sabar ini silih berganti. Kapan kita bersabar, kapan kita bersyukur. Kalau orang yang sudah terbiasa dalam zona tidak nyaman, maka dia akan menemukan kenyamanan di dalam ketidaknyamanan. Orang yang sudah biasa berat hidupnya, dia akan menemukan betapa enaknya hidup dalam bebannya hidup. Kalau kita bandingkan puasa zaman Nabi, zaman sahabat dengan zaman kita, faedah puasa itu paling lebih banyak mana antara zaman salaf dengan zaman kita, zaman kholaf, antara zaman dulu dengan sekarang. Kalau dikira-kirakan lebih banyak mana faedahnya? Tentu lebih banyak zaman sekarang.
puasa dalam tinjauan syar'i maupun dalam tinjauan medis. Ya, kita menahan makan minum selama bulan puasa ini setidaknya kan minimal kita melindungi kesehatan tubuh kita. Sumu tasihu. Ya, kalau kita makan terus kan pasti kan ada yang rusak nanti dalam organ diri kita. Tapi kalau kita berhenti mengistirahatkan, seperti mesin kan butuh waktu istirahat, maka kita kan tetap tetap normal, tetap sehat. Nah, seperti zaman Nabi, beliau itu para sahabat yang hidup di gurun pasir ya, meskipun kita juga gurun pasir ya. Kita kan di Sudan juga ya, sering menemukan debu kan. Nah, meskipun sama-sama gurun pasir, tapi berbeda. Fasilitas nggak seperti dulu. Dulu kan ada ungkapan al-ma'u kadzahab, air itu seperti emas. Ya, karena sulitnya menemukan emas kalau tidak menemukan sumber air, ya, atau minimal menemukan sungai Nil ya. Ya, yang jauh dari sungai Nil, wah, betapa mahalnya harga air itu. Tapi sekarang sudah ada pabrik, sudah ada perusahaan yang mengemas air, sudah ada pipa, sudah ada berbagai macam fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan air. Itu. Nah, zaman dulu susah. Nabi sendiri sudah terbiasa dengan kekurangan. Ya kan, Nabi kan tidak suka zona nyaman. Nabi selalu mengalah, selalu memberi. Kadang-kadang Nabi melupakan diri sendiri. Ya, Nabi kalau lagi nggak menemukan makan kan beliau puasa kan. Ya, kalau nggak ada yang dimakan beliau puasa. Nah, bahkan saking parahnya nggak ada yang dimakan, perutnya diganjel dengan batu kan, umum itu. Jadi zaman dulu puasa itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Tapi zaman kita, masya Allah, ini gaya hidup masyarakat kan cenderung instan, cenderung hedon, cenderung penikmat, cenderung konsumtif. Daripada bikin tempe, lebih baik kan beli tempe kan, ya enggak? Jadi daripada masak air, mendingan beli kan, Sofia kan. Memang cenderung penikmat, tapi ini bukan hal yang buruk. Nikmat yang ada ini kita gunakan untuk untuk masuk zona perjuangan, sehingga kita nggak bisa lepas dari zona sabar. Ya, kalau syukur ya kita ingat Allah ngasih kita nafas saja udah nikmat itu. Ya kan tergantung daripada makom hamba itu masing-masing. Ya kita ya sama-sama merasakan lah. Ya, kapan sabar syukur ini naik turun. Ya. Kita sambil ngobrol santai aja. Yo, yang lain silakan. Ada pertanyaan, Nyai. Ini kan terkait bulan Ramadan itu kan istilahnya menahan diri. Menahan diri otomatis berarti kita harus sabar. Lah, inti dari puasa selain mendapat nilai kesabaran itu mendapat nilai apa lagi? Apakah hanya sabar ataukah ada yang lainnya? Begitu. Ya, jadi puasa itu kalau kita istilahnya pakai redaksinya Al-Quran kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Ya, puasa kan syariat, tidak hanya syariatnya Nabi Muhammad tapi juga syariat nabi-nabi sebelumnya. Sama punya syariat puasa. Ya, tujuannya apa? Ada orang bilang tujuan la'allakum tattaqun. Tapi la'alla di sini kan pada umumnya orang mengatakan dengan puasa agar orang itu menjadi bertakwa. Tapi sebenarnya la'alla di sini punya makna penegasan.
kalau orang itu berpuasa pasti dia bertakwa kepada Allah. Ittaqullah mastata'tum. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dinasah dengan ittaqullah mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Dan puasa itu ada batas minimal dan maksimal. Orang yang melakukan puasa batas minimal, yang penting nggak makan, nggak minum, ya, tapi masih menggunjing, ya, masih mau berkata kotor, ini berarti bukan maksimalis tapi minimalis. Tentu pahala juga berbeda, ya. Antara yang mencari Lailatul Qadar hanya di malam ganjil 10 terakhir dengan yang standby dari awal sampai akhir, ya enggak? Ya ini kan berbeda kan? Standby dari awal sampai akhir itu berbeda. Jadi tergantung. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Ramadan di sini 1 bulan penuh. Bukan dipilih-pilih. Tapi dipilih-pilih itu masih lebih baik daripada baik di awal tapi di akhir kendor. Kenapa? Al-umur bi khawatimiha. Karena endingnya nanti dilihat. Makanya kalau kita di awal-awal ini banyak kesibukan, jangan sampai di 10 terakhir masih pura-pura sibuk atau benar-benar sibuk. Ya. Atau mencari-cari kesibukan. Jangan. Kalau 10 terakhir ini Nabi istri juga bondong-bondong ke masjid untuk iktikaf. Ya inilah kita diajak pemanasan dulu 10 hari yang pertama, kedua, terus yang terakhir. Jadi apa yang didapat dari puasa selain imsak, ya, selain sober, ya, sober kata subro, ya, apa itu istilahnya apa? Kalau dalam bahasa zaman kunonya sebelum menjadi bahasa syariat, bahasa Quran itu kan semacam takaran yang tidak ada batasannya. Jadi kalau beli apa-apa bilang subroh itu berarti wis dikasih gitu aja, dikasih. Kalau butuh apa-apa bilang subroh, dikasih tanpa ngerti berapa takarannya. Ya, seperti orang sabar itu kan nggak kenal batas sebenarnya. Kalau ada batasnya berarti emang nggak sabar. Ya, cuman hanya saja sabar dalam bentuk lain. Sabar dalam bentuk lain. Ya, kalau orang Jawa itu sabar itu kan dibawa Wali Songo. Ya, Wali Songo mempopulerkan kata sabar karena sabar dari bahasa Arab menjadi bahasa Jawa. Kalau kita bahasa kamus, kata sabar bahasa Indonesia itu dari mana? Ya bahasa Arab. Terus siapa yang bawa itu? Bahasa sabar masuk bahasa Jawa, masuk bahasa Arab, masuk bahasa yang lain. Aku yakin bahasa Melayu juga ada kan kata sabar kan? Ya, itu asalnya Wali Songo. Orang bilang sabar itu ngalah gitu kan. Ya, ada yang mencari padanannya ngalah. Tapi masih kurang luas makna sabar itu. Innallaha ma'as sabirin. Ya ngalah gitu. Yaitu yang didapat dari sabar itu sangat banyak, ya, di samping pahala juga yang paling penting adalah ibadahnya diterima. Tandanya apa? Tandanya setelah Ramadan, setelah dia ngecas itu bulan Ramadan itu, setelah Ramadan dia semakin enteng, semakin gampang untuk berbuat baik. Itu namanya apa? Ramadannya dikatakan berhasil. Ya, semakin minim berbuat maksiat. Kok antara setelah Ramadan kok semakin banyak maksiatnya? Ini ya bukan Lailatul Qadar namanya kan? Lailatul Modar. Ya, Lailatul Modar, ya. Kok mari poso kok gitu kan ya? Nah, karena puasa ini sebagai tempat kita untuk memfilter diri kita, untuk menstabilkan diri kita. Sebagaimana kalau disebut stabil, di hatinya ini pasti ada Allah, ya, tidak ada ekonomi, tidak ada seks, ya, kalau bahasanya orang sekarang itu syahwat, yang ada itu Allah, dia itu stabil. Karena manusia kan begitu kan. Kalau godaan mal, godaan wanita. Ya, walaupun di Ramadan itu nggak ada pengaruhnya, walaupun setan dibelenggu, perempuan itu lebih ganas godaannya. Nah, itu begitu. Setan kan dibelenggu kan Ramadan kan. Ya. Tapi kok ada orang pacaran bulan Ramadan.
Karena godaan perempuan lebih kuat daripada godaan setan. Gitu. Ya makanya hati-hati. Setan wujud perempuan berarti. Oh, setan katanya An-Nas itu min syarri waswasil khannas, terus Alladzi wasisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya benar itu. Benar Mas. Oh, menyambung tadi kan Yai, ketika perihal puasa yang diartikan sebagai menahan diri, ya menahan diri dari makan, nafsu dan lain-lain. Bagaimana tentang nasib fakir miskin yang sehari-hari ya menahan diri gitu loh. Seakan-akan apa esensi dari puasa untuk seorang fakir miskin gitu. Iya. Sebenarnya puasa itu kan esensinya adalah Allah itu mendidik kita agar kita ini banyak bersyukur dan berempati. Berempati itu kita merasakan yang dirasakan orang lain. Itu kelasnya paling tinggi. Apa namanya itu? Al-ithar ala nafsi. Ya kalau zaman sahabat waktu perang itu, orang pada habis perang kan kecapean, haus banget itu, udah terluka, haus. Air itu betapa mahalnya. Karena perang kan air kan dibawa dengan wadah yang terbatas kan. Ya dari kulit onta dan lain-lain itu. Sangat terbatas air persediaan ketika di medan perang. Loh itu orang yang ketika dalam kondisi terluka pada nyari tempat yang aman, mereka butuh air. Yang si A, B, C, yang A ini tahu temannya ini lagi sedang terluka, sama-sama terluka semua, tapi yang A, aduh, kasihkan sebelah saja, saya masih bisa bertahan. Terus satunya lagi, kasihkan sebelah saja, saya masih bertahan. Nggak, itu aja dulu kan. Itu luar biasa. Akhirnya nyampe terakhir, ini mati semua ini. Ini mati semua ini, masya Allah. Saking apa? Saking kuatnya rasa simpati. Ya, ikhsas. Kita dididik untuk apa? Peka, merasakan yang dirasakan oleh orang lain, terutama fakir miskin. Fakir miskin ini ya disebut fakir kan karena untuk mikir yang dimakan besok aja bingung kan, makan hari ini aja bingung kan. Ya ini maka orang-orang yang seperti ini perlu diperhatikan sebagai bentuk ibadah. Ya, bentuk ibadah. Apa artinya puasa kalau kita tidak berbagi? Lah Nabi sendiri di bulan Ramadan itu kedermawanannya itu melebihi bulan-bulan yang lain. Kalau bahasa kerennya itu jor-joran. Nabi itu dermawan itu bulan Ramadan luar biasa, karihil mursalah. Seperti angin yang bertiup. Saking banternya itu. Nggak banyak mikir angka matematika, ya enggak? Karena orang sedekah kan yang paling ditakuti kan angka loh. Waktu ini dihitung ya kan? Saking dihitungnya sampai nggak sedekah dia, ketakutan habis kan? Nah Nabi di situ karihil mursalah, mudah sekali itu memberi di bulan Ramadan. Seperti orang Sudan bilang kalau menyapa gimana? Ramadan Karim. Ramadan yang dermawan. Artinya Ramadan Karim itu Ramadan yang dermawan. Kalau ada orang ngemis, kita kebetulan nggak bawa apa-apa, nggak bisa ngasih apa-apa, kita bilang Allah Karim. Allah dermawan. Gitu. Mohon maaf saya nggak bisa kan, tapi Allah yang akan mengasih. Nah, tapi kalau Ramadan ketemu sama orang Ramadan Karim, kita kan jawabnya Allahu Akram. Artinya walaupun ada orang yang berpuasa dia banyak bersedekah, sangat dermawan di bulan Ramadan, sedermawan-dermawannya orang puasa di bulan Ramadan itu masih ada yang lebih dermawan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu hakikat daripada Allah mendidik kita berpuasa. Jadi lebih peka di hati kepada Allah, peka juga kepada manusia. Maka puasa nggak sempurna kalau nanti di akhir tidak bayar zakat. Mu'allakun bainas sama'i wal ard. Puasa kita itu tergantung di langit, nggak akan naik diterima oleh Allah kalau kita nggak bayar zakat. Jadi nggak jangkep gitu. Jadi pendidikan kita di bulan Ramadan ini adalah langsung dari Allah SWT. Bagi yang mokel, yang nggak puasa, itu memang nggak ada yang melihat.
hanya Allah yang tahu kan? Iya enggak? Enggak ada yang tahu kan? Enggak ada yang tahu. Makanya apa dalam hadis qudsi disebutkan as-saumu li wa ana ajzibi. Jadi puasa itu tanggunganku dan saya akan apa? Membalas langsung orang yang berpuasa. Karena puasa itu enggak lihat mata. Memang apa orang ke warung ya dia merasa saya ini aman Ramadan. Kenapa? Karena warungnya ketutupan, tutup kain, tapi kakinya gerak-gerak. Ya, kakinya gerak-gerak kan? Kelihatan kakinya aja itu. Itu di Indonesia itu ada yang begitu. Ya, ada yang barangkali dihargai karena musafir begitu. Jadi yang punya warung dia apa? Hanya jualan untuk musafir gitu. Ya, itu yang saya ngerti ya, yang saya ngerti. Silakan digali sendiri. Perihal kan kita hidup di Sudan. Selain adat Sudan lah mengenai hal Ramadan ini, selain begal iftar, itu ada adat apa lagi yang dilakukan oleh orang Sudan yang nggak ada di Indonesia? Ya, Sudan itu satu memang punya adat silaturahmi dengan keluarga. Yang pertama. Yang kedua, berbagi rasa bahagia ketika bertemu satu sama lain. Minimal Ramadan Karim, Allahu Akbar itu apa? Berbagi bahagia. Artinya harus bahagia bulan Ramadan itu. Yang paling menonjol memang begal iftar tadi. Dan di media-media juga banyak ini apa menghentikan paksa bis sampai sekarang ya, berita-berita masih beredar orang Sudan tetap menjaga tradisi baiknya. Indonesia kan susah menemukan begini. Jadi Sudan itu untuk sholat nggak ribet, di jalan bisa sholat, buka pun nggak ribet. Nah, ya di jalan juga bisa buka. Itu orang Sudan. Kalau Indonesia kan susah. Kalau buka harus nyari tempat khusus. Iya enggak? Masjid, musola. Sholat pun juga begitu. Kalau nggak ada musola, sholatnya lupa dikodoi. Ya, kalau di Sudan, masya Allah, memang ardun mubarakah. Ardun mubarakah. Itu yang saya tahu. Tradisi seperti itu, seperti begal iftar, seperti mungkin kalau ketika orang Sudan waktu sholat di jalan, apakah tradisi seperti itu bisa dibawa di Indonesia? Ya, tradisi seperti itu dibawa di Indonesia itu sebenarnya bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja. Tetapi lagi-lagi zaman sekarang itu kalau aneh itu dianggap melanggar. Iya enggak? Kalau aneh dianggap melanggar. Anda ini kok ganggu perjalanan aja. Nanti bisa dianggap koti utorik beneran. Bisa dianggap apa? Begal beneran. Padahal iya. Padahal di Sudan bukan begal beneran kan? Begal yang berpahala. Kalau di Indonesia itu jadi begal yang dipidanakan. Ya. Ya itu harus dimulai dari apa? Mengeluarkan tradisi takjil dari masjid dan musola baru bisa. Dikeluarkan di depan rumah pelan-pelan itu baru bisa. Kan selama ini kan sentral kan, takjil di masjid, musola gitu. Kalau ini misalnya kan kalau tadi ngomongin esensi sabar fakir miskin kan, itu kan dia seharian aja udah sabar menahan diri gitu. Gimana kalau misalnya dulu itu sering di Indonesia itu ada warteg, ada apa, kan dia kan emang kewajibannya mencari nafkah gitu kan, mau makan besok aja bingung. Gimana kalau misalnya ada orang beberapa apa ya, dia itu kayak ngusir siang, ya pokoknya yang warung-warung yang buka di siang hari harus ditutup gitu. Itu kan sama aja menghilangkan apa ya, rezeki yang fakir miskin gitu. Atau gimana kira-kira menurut dia? Iya. Iya. Memang begini. Kalau dulu kan masih jarang. Dan akhir-akhir ini itu berkembang. Kenapa? Ya lagi-lagi di medsos kita kan sama-sama tahu.
Kadang orang nggak berpuasa aja rasa malu kan nggak ada. Mohon maaf, kadang dia artis bilang pernah bergaul dengan laki-laki A, laki-laki B, laki-laki C. Kadang dia nggak malu kan? Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa di Indonesia itu pentingnya orang didekatkan dengan pesantren, dengan kiai, dengan ulama. Kalau gaul dengan ulama, aku yakin orang fakir, orang miskin itu akan mengumpulkan rezekinya agar di bulan Ramadan dia istirahat. Itu lebih sehat bagi dirinya dan lebih berkah. Bisa dipastikan lebih berkah. Memang kecuali kalau Indonesia ini ada tradisi mudik, di situ ada tempat yang katakanlah tempat mobilisasi jalan masuk provinsi satu provinsi lain, ini jaraknya jauh. Dan di situ ada tempat terminal atau apa, itu sangat memungkinkan dengan alasan memang dilewati musafir. Lah kalau pasar di kampung-kampung udah buka gimana? Terus musafirnya siapa gitu? Orang kampung sendiri, iya kan? Lah itu bukan lagi alasan, itu hanya hanya mengada-ngada. Makanya ya masyarakat perlu diajak dengan cara yang tidak menyinggung, disadarkan. Ya, untuk apa sih kita mencari uang itu kayak nggak kenal waktu loh, padahal nggak kaya itu. Iya nggak? Dia nggak ada niat. Padahal orang nyari uang, nyari rezeki kan niatnya adalah supaya dekat dengan yang memberi rezeki. Kalau niatnya supaya dekat sama yang beri rezeki, insya Allah rezekinya berkah. Tapi jarang orang punya niat ini. Pokoknya lupa Allah ini maha kuasa. Banyak orang yang menghitung-hitung uang, dia dapat sedikit. Ada orang yang nggak suka menghitung-hitung, dapat banyak. Contoh gampangnya Gus Dur. Gus Dur itu nggak punya dompet dari presiden itu. Tapi Allah mencukupi Gus Dur, bahkan beliau sebagai presiden. Coba. Loh ini Allah kalau sudah ngasih itu udahlah, min haitsu la yahtasib. Makanya di kampung-kampung mindsetnya dirubah. Itu nggak boleh jualan kalau di kampung-kampung, itu memang nggak niat. Itu namanya mensiarkan orang agar tidak berpuasa. Padahal lebih baiknya kita mensiarkan agar orang berpuasa. Jadi wakeknya nggak mendukung. Ya, kondisinya nggak mendukung. Ya itu menarik pokoknya kalau kita melihat jendela Indonesia sama Sudan. Menarik. Oke, sampun kami pamit undur diri. Pamit undur diri Yai. Sudah mau menjelang buka juga. Mungkin majelis kami tutup dengan doa Yai. Semoga. Doa bersama ya. Doa orang puasa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, ya, maupun orang yang minta doa kepada kita, ya, kita jamak, kita gabungkan, ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, kekuatan, puasa kita bisa selesai, bisa sempurna, ya, dan mudah-mudahan Allah ini menata kita sebaik-baiknya. Allah itu mudabbir, ya, selagi Allah yang menata, insya Allah lah orang yang mau mengganggu nggak bakalan kuat, ya, nggak bakalan kuat. Kalau Allah yang dijadikan sandaran, insya Allah yang lain itu terlewati semua. Iblis laknatullah itu terlewati semua. Al-hadina as-solihah wa ala manawaina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim. Shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li asatidatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna bi barakati hadhil lailatil mubarakati syarifati minas su'ada'il maqbulin
ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Ya, terima kasih atas kerawannya, kehadirannya di sini. Ya, kita bisa ngobrol santai sambil jalan-jalan nanti ya. Kita nikmati menjelang Ramadan, menjelang buka apa namanya kalau jalan-jalan itu? Ngabuburit. Ya, kita di sini ngabuburit aja ya, santai aja ya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.